Sudah, Ibu. Benar, Ibu. Sambil nunggu teman-temannya join, saya mulai share screen ya. Baik, Ibu. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum, Ibu. Nah, ini sudah. Oke, iya, baik. Mbak Elvia, teman-temannya sudah join semua atau belum? Beberapa ada yang belum, Ibu. Oke, 7 lebih, saya boleh mulai kuliahnya sambil nunggu teman-temannya join ya, Dek ya. Baik, Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Belum. Oke. Ya, hari ini kita belajar tentang pembuatan TPN. Nah, kalau yang sebelumnya kemarin kan kita belajar kapan TPN dipakai, terus indikasinya apa, kontraindikasi apa, seperti itu ya. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang pembuatan TPN. Nah, TPN itu Nah, TPN itu kan kemarin adalah total parenteral nutrition. Artinya nutrisi total yang dibutuhkan oleh tubuhnya, termasuk zat cairan dan juga kebutuhan energi. Nah, kebutuhan cairan otomatis ya, kan kita juga minum air putih kan, jadi itu ada kebutuhan cairan sama kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi itu dari apa? Ada dari protein, ada dari lipid, dan juga glukosa. Oke, karena ini kan kebutuhan energi itu terdiri dari protein, lipid, dan glukosa. Nah, sayangnya eh, protein, lipid, dan glukosa itu butuh volume yang besar ya. Makanya dibutuhkan dalam bentuk yang sederhana. Jadi volumenya jadi lebih berkurang nanti. Benar. Selamat. Bentar ya. Nah, ini adalah kebutuhan sesuai usia ya, ada dewasa sama anak-anak. Kalau dewasa itu butuh karbohidratnya 45-65%, lemaknya 20-35%, proteinnya 10-35% dari total nutrisi harian. Sedangkan kalau anak-anak sedikit berbeda pada jumlah kebutuhan lemaknya. Kalau anak-anak kebutuhan lemaknya lebih tinggi daripada dewasa, sekitar 30-40%. Nah, kebutuhan cairan per hari, total cairan yang masuk ya, jika berdasarkan holiday itu dihitung berdasarkan berat badan. Jadi, sebentar, sebentar. Jadi, balik lagi, sorry. Dihitungnya berdasarkan berat badannya pasien. Ini hitungannya 100 cc per kilogram untuk 10 kilogram pertama, kemudian ditambah 50 cc per kilogram untuk 10 kilogram kedua. Sedangkan selanjutnya 20 cc per kilogram untuk setiap
kilo. Coba dihitung untuk berat badan 50 kilo. Nah, di sini ada contoh hitungannya. Berarti kalau usianya 50 kilo, berarti 10 kilo pertama itu dikalikan 100 cc. Nah, seperti ini, 100 kali 10 ditambah 50 cc per kilogram untuk 10 kilo berikutnya. Berarti 50 cc dikalikan 10 kilo ditambah sisanya 20 cc per kilo. Tadi kan 50 kilo tuh berat badannya pasien. Di sisanya setelah dikurangi 10 kilo sama 10 kilo berarti kan 30 kilo toh. Berarti 30 kilo ini dikalikan 20 cc. Total kebutuhan cairannya jadinya 2100 cc per hari. Nah, ini volumenya TPN harus sekian. 2100 cc per hari. Nah, tadi kan kalau normal ya tidak ada penyulit. Nah, tapi kalau pada pasien yang khusus, eh, misal pada gagal ginjal, ini dikalikan, misal tadi kebutuhan totalnya 2100 ya, berarti 2100 dikalikan 2 sampai 0,3 ditambah urin output. Karena kalau pada pasien gagal ginjal ini, dia susah ya pipisnya. Jadi cairan yang keluar itu akan lebih sedikit daripada cairan yang masuk. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya cairan itu totalnya sama dengan pasien yang normal, tidak dengan penurunan fungsi ginjal maksudnya, nanti akan terjadi edema karena dia tidak bisa mengeluarkan urin. Nah, kalau pada kelembapan tinggi dikalikan 0,7, terus pada gangguan pernapasan dikalikan 0,7, ini eh, dari total tadi ya, total cairan ya. Terus pada pasien demam, ini hasil yang tadi ditambah 12% setiap derajat Celcius di atas 37 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya suhunya 39, berarti ditambah 12% dikalikan 2 gitu. Terus pada hipotermia, dikurangi 12% Celcius kurang dari 37. Jadi tergantung suhu tubuh ya. Terus pada pasien luka bakar, ini kebutuhan cairannya lebih banyak, ditambah 4% setiap 1% luka bakar pada hari pertama. Jadi kalau misalnya luka bakarnya 50% ya berarti ditambah 4% dikalikan 50 ya. Kemudian selanjutnya ditambah 2% setiap 1% luka bakar. Ini untuk hari kedua, hari ketiga, hari keempat seperti itu. Pada kondisi hiperventilasi dikalikan 1,2. Ini kebutuhan cairannya lebih banyak karena pasiennya kan hiperventilasi itu sesak ya. Terus temperatur kamar kalau lebih dari 31 derajat Celcius ditambah 30% setiap derajat Celcius. Jadi kalau semakin panas kamarnya, kebutuhan cairannya juga akan semakin meningkat. Kenapa? Karena akan keluar melalui keringat ya. Nah, sekarang ada kuis. Hitung kebutuhan cairan untuk pasien dengan BB 65 kg dengan suhu badan 39 derajat Celcius. Berarti ini kondisi khususnya dia ada demam ya. Tadi ditambah berapa persen tadi? Ini untuk kuis nanti dikerjakan lalu dikumpulkan softfile ya. Nanti dikoordinir sama Mbak Elvia ya. Sorry. Nah, tadi kan kalau TPN itu terdiri dari cairan dan energi. Nah, energi itu terdiri dari protein, fat, protein, lemak, sama glukosa ya. Nah, sekarang kita menghitung kebutuhan energinya masing-masing pasien. Sekali lagi, TPN itu kan sifatnya adalah sangat individual. Jadi, kita menghitung kebutuhan energi itu berdasarkan ya kebutuhannya pasien. Kita ngitungnya pakai rumus Harris-Benedict basal energy expenditure ditambah aktivitas ditambah faktor stres. Nah, ini rumusnya Harris-Benedict basal energy expenditure-nya laki-laki. Ini satuannya kilokalori per 24 jam ya. Jadi ini adalah kebutuhan energi setiap 24 jam. Ini sudah ketetapan 66,47. Ini rumusnya 66,47 ditambah 13,75 dikalikan W itu weight atau berat badan, ditambah 5 kali tinggi, 5 kali height ya, tinggi ya dalam cm. Lalu dikurangi 6,76 A itu usia, dikurangi usianya dalam tahun.
Nah, ada perbedaan menghitung BE-nya laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan ini ketetapannya 655,51. WhatsApp kan? Mama lagi WhatsApp. Iya, coba kan. Ini kalau yang perempuan 655,51 ditambah 9,56 berat badannya dalam kilo, ditambah 1,86 dikalikan tinggi dalam sentimeter, lalu dikurangi 4,68 dikalikan usianya. Kemudian kalau berat, ini rumusnya 22,10 dikalikan 31,05 berat badan, terus ditambah 1,16 panjangnya, tingginya ya. Oke, tadi kan rumusnya itu BEE plus aktivitas ya. Ini kalau terbaring di tempat tidur dan tidak bergerak ditambah 10%-nya. Kalau terbaring di tempat tidur dan bergerak atau dapat duduk ditambah 15-20%. Kalau masih bisa bergerak di ruangan ditambah 25%. Tapi ini jarang ya, biasanya di sini terbaring di tempat tidur dan tidak bergerak. Faktor stres. Ini kelaparan itu kayak malnutrition ya. Penurunan BB lebih dari 10% ditambah 5-15%. Terus luka bakar ringan kurang dari 4 hari. Sesudah operasi, patah tulang atau radang usus. Ini kurang dari 4 hari. Itu ditambah 10%. Terus infeksi demam dengan peningkatan suhu lebih dari 1 derajat Celcius ditambah 5-10%. Terus luka bakar sedang 10-30%. Ini kalau misalnya ini ya beda ya sama luka bakar ringan. Jadi kalau luka bakar sedang itu berarti luas permukaannya lebih banyak. Kemudian infeksi demam dengan peningkatan suhu lebih dari 2 derajat Celcius ditambah 25%. Ini kalau lebih dari 1 derajat kan tadi ditambah 5-10. Kalau lebih dari 2 derajat Celcius ditambahnya 25%. Terus pasien sepsis, pasien dengan ARDS, akut respiratory distress syndrome, ditambah 20-50%. Terus kalau luka bakar berat, 70% nambahnya. Berikutnya ada kuis lagi. Hitung kalori yang dibutuhkan untuk pasien laki-laki pasca operasi 2 hari yang lalu dengan berat badan 50 kilo, tinggi 150 cm, usia 25 tahun. Pasien hanya terbaring di tempat tidur tetapi dapat bergerak. Nah, nanti berarti rumusnya ngitung BEE. Dia laki-laki, ketetapannya tadi 66,67 tadi dikalikan tadi berat badan, terus udah ada tinggi badannya sama usia. Terus ditambah ini ada kondisi, ada aktivitas ya, sama faktor stresnya. Dia hanya terbaring di tempat tidur, tetapi dapat bergerak. Terus dia ada operasi 2 hari yang lalu. Nah, sekarang kita belajar tentang komponennya dari TPN yang mengandung energi. Yang pertama ada protein. Protein ini salah satu penyusunnya adalah asam amino. Kemudian asam amino ini isinya nitrogen ya. Nah, ada 20 macam asam amino untuk sintesa protein, di mana 8 di antaranya adalah asam amino esensial. Nah, kenapa kok harus ada protein? Nah, selain dia menambah kalori atau menambah energi pada pasien yang mendapatkan TPN, protein juga berfungsi untuk membentuk sel baru. Tentu saja ini sangat dibutuhkan ya pada pasien yang sakit ya. Pada pasien kanker yang habis kemoterapi, terus pasien operasi seperti itu untuk penyembuhan luka ya. Terus memperbaiki sel yang rusak, membentuk struktur pada setiap bagian tubuh untuk sistem pertahanan tubuh, dan untuk mempertahankan kondisi otot dan organ agar tetap sehat, butuh protein. Nah, untuk TPN jangka panjang harus mengandung 2 asam amino ini. Yang pertama ada glutamin, karena dia dapat melindungi epitel pada saluran cerna. Kemudian kolin, dia berfungsi untuk melindungi liver dari deposit lemak pada hepar. Nah,
Kebutuhan protein dewasa sekitar 0,83 sampai 2,5 gram per kilogram berat badan. Bisa juga menggunakan rasio non-protein kalori terhadap nitrogen. Nah, biasanya pakainya ini, NPC ini. NPC eh, adalah hubungan antara kalori non-protein dan kandungan nitrogen dari makanan yang digunakan untuk menilai asupan nitrogen atau protein yang cukup untuk mempertahankan jaringan otot. Nah, tadi kan salah satu fungsinya protein adalah membentuk jaringan ya. Normalnya 150 sampai 2000 kilokalori NPC banding 1 gram nitrogen. Artinya 1 gram nitrogen sama dengan 6,25 gram protein. Nanti biasanya pakai butuh berapa gram nitrogen kayak gitu. Nah, kalau untuk menghitung kalori, 1 gram protein itu sama dengan 4 kilokalori. Contoh soalnya, berapa gram protein yang diperlukan untuk pasien yang membutuhkan 2100 kilokalori? Nah, ini ada keterangannya NPC banding N rasionya yang diinginkan adalah 150 banding 1. Jadi, jawabannya 150 kilokalori sama dengan 1 gram nitrogen. Maka untuk dapat 2100 kilokalori sama dengan butuh 14 gram nitrogen. Nah, 14 gram nitrogen ini sama dengan 87,5 gram protein. Seperti itu. Tadi udah di depan udah ada ya. Karbohidrat. Nah, ini eh, atau glukosa ya. Glukosa itu adalah pilihan terbaik sumber karbohidrat bagi nutrisi parenteral. Kenapa? Karena dia mudah didapatkan, terus dia juga paling stabil dan juga bisa larut air. Yang ada di pasaran konsentrasinya 5%, 10%, dan 40%, tergantung indikasinya. 1 gram glukosa anhidrat sama dengan 3,8 kilokalori. Kalau 1 gram glukosa monohidrat sama dengan 3,4 kilokalori. Terus ini ada contoh-contoh karbohidrat yang bisa diberikan lewat nutrisi parenteral. Ada glukosa, fruktosa, invertosa, ini jarang nih. Ada sorbitol, xilitol, dan gliserol, dan juga alkohol. Yang paling sering ada glukosa, fruktosa, sorbitol, xilitol, gliserol, sama alkohol jarang nih. Nah, glukosa ini mudah didapat, terus sediaannya juga banyak, dan dia juga paling apa ya, paling stabil kan, paling mudah dicampur. Namun dia tidak seharusnya digunakan sebagai sumber energi tunggal. Kenapa? Karena dia memiliki resiko hiperglikemi dan glikosuri, terus meningkatkan resiko infiltrasi lemak pada hati, terus juga meningkatkan produksi karbon dioksida, terus konsumsi oksigen berlebihan. Nah, kalau misalnya glukosa ini sebagai energi tunggal, dia akan menyebabkan defisiensi asam lemak esensial karena nggak dapat lemak juga kan kalau misalnya cuma glukosa doang. Terus nyeri dan trombosis. Dalam formula TPN, glukosa dibahasakan dalam bentuk persen. Jadi tadi kan contoh sedianya ada dextrose 5%, 10%, sama 40%. Artinya persen itu apa toh? 5% itu artinya ya sama kalau kalian belajar ini ya Pak, sediaan apa ya? Kalau bikin sediaan steril ya, artinya kalau 5% ya berarti 5 gram per 100 mililiter. Kalau misalnya 10% ya berarti 100 gram setiap 100 mililiter. Hmm, gitu ya. Terus ini kalau dari teori glukosa itu ada sediaan 5-70%, tapi kalau yang ada di Indonesia itu kebanyakan ya itu tadi 5, 10 sampai 40. Ada sih yang 12,5 tapi jarang. Biasanya bikin sendiri yang 12,5%. Konsentrasi rendah ini bisa diberikan vena perifer, misal dextrose 5%, 10%, 40% itu bisa, tapi butuh perhatian kalau 40% karena dia kan pekat ya. Kalau di vena perifer ini meningkatkan resiko plebitis. Kemudian konsentrasi tinggi harusnya lewat vena cava superior di atas 40%, tapi jarang ya kita nggak punya sediaannya itu.
Hati-hati pada konsentrasi tinggi dapat meningkatkan resiko hiperglikemi. Karena kan bentuknya sudah yang paling sederhana ya, glukosa gitu. Jadi dia langsung masuk ke darah. Kalau misalnya tidak segera bisa diambil sama insulin, ya pasti dia akan menyebabkan hiperglikemi. Hati-hati pada pasien yang diabetes. Fruktosa, ini sebagai pengganti glukosa, ini biasanya untuk pasien yang butuh TPN tapi dengan diabetes. Karena si fruktosa ini insulin independen ya. Jadi tidak bergantung dengan insulin. Dia bisa masuk ke sel tanpa adanya insulin. Sorbitol dan xilitol ini merupakan gula alkohol sebagai pengganti glukosa pada pasien yang insulin independen secara parsial. Jadi ini juga bisa sebagai alternatif pada pasien-pasien yang diabetes mellitus ya. Gliserol ini adalah prekursor glukosa atau glikogen. Ini juga insulin independen. Ini jarang dipakai karena jarang sediaannya. Keuntungan kombinasi ini bisa menjadi cairan yang isotonik, artinya nggak hipertonik ya. Terus larutan padat energi, jadi energi sama volumenya eh, energi energi dan volumenya ini sebanding, maksudnya volumenya tinggi, energinya juga tinggi seperti itu. Sistem energi dua lebih efisien dalam metabolismenya dibanding sistem energi yang tunggal, lebih efisien dalam metabolisme di tubuhnya. Nitrogen sparing effect, kemudian dibutuhkan kalori lebih sedikit untuk mencapai equilibrium nitrogen ini dalam tubuh ya. Kemudian menghindari komplikasi pada penggunaan glukosa saja. Jadi kalau gula aja untuk meningkatkan kalori kan nanti butuh glukosa yang tinggi ya kadarnya ya. Yang konsentrasinya tinggi nanti kan bisa meningkatkan risiko hiperglikemi. Retensi air lebih sedikit, stres metabolik. Kalau resikonya, kalau misalnya hanya menggunakan glukosa aja, tadi sudah ya resiko hiperglikemi, infiltrasi fat pada liver, karena kalau misalnya glukosanya kelebihan, tidak masuk dalam tubuh, dia akan diubah menjadi asam lemak pada liver, pada hepar ya. Tadi sudah ini kelebihan produksi karbon dioksida, konsumsi oksigen meningkat, dan defisiensi asam lemak karena dia nggak punya protein. Oke, next. Apa yang dilakukan bila terjadi hiperglikemi? Usahakan kalori karbohidrat diturunkan dan diusahakan infus insulin. Tapi infus insulin ini hati-hati ya. Pasiennya hiperglikemi terus dilakukan infus insulin. Artinya kalau infus insulin IV ya, berarti kan onsetnya cepat tuh. Jadi kita harus waspada juga akan terjadinya hipoglikemi. Jadi harus betul-betul dimonitor. Kemudian kalau terjadi hipoglikemi apa? Eh, dengan TPN yang diberikan, tapi tetap hipoglikemi, apa yang harus dilakukan? TPN-nya dikurangi kecepatannya. Karena ya percuma ya, tadi kalau pakai TPN tetap hipoglikemi kan. Nah, terus yang dilakukan adalah memberian 500 ml glukos 100% melalui infus. Jadi NP-nya dikurangi kecepatannya, tapi ditambah infus D10. Glukos 10% tuh D10, dextrose 10%. Nah, sekarang ada tugas lagi, buatlah 500 ml dextrose 12,5%. Nah, ini biasanya sering nih diminta pada sejawat pediatri ya, dokter anak ya. Jadi kalau misalnya 5% itu kurang kalorinya, 10% juga kurang, kalau 40% tuh terlalu berlebihan, bikin hiperglikemi. Dan volumenya juga sedikit kan kalau 40%. Akhirnya dia mintanya komposisinya glukosa 12,5%. Nah, sedangkan yang ada di apotik hanya dextrose 5%, dextrose 10%, sama dextrose 40%. Ini PR ya, nanti ngitungnya pakai, kalau kalian kayak mau bikin emulsi itu ya, pakai apa ya? Diagram aligasi ya namanya kalau nggak salah ya. Masih ingat nggak? Nanti di belakang ada contohnya. Nah, berikutnya ada lemak. Kenapa harus butuh lemak? Karena lemak ini juga merupakan komponen yang penting dalam nutrisi parenteral. Lemak juga dapat mencegah defisiensi kalori yang besar.
untuk memenuhi kebutuhan kalori, lemak diberikan 20-35% dari kalori total harian. Ini kalau pada dewasa ya. Tadi kan di depan ada komposisinya kan. Kalau lemak itu kalau pada dewasa dibutuhkannya 20-35% dari nutrisi total. Jika pemberian lemak lebih dari 60% akan meningkatkan resiko ketoasidosis. Nah, biasanya dosis awal pemberian lemak pada TPN itu adalah 1 gram per kilogram berat badan per hari, kemudian dinaikkan setiap 0,5 gram per kilogram per hari, namun maksimalnya 2,5 gram per kilogram berat badan per hari. Biasanya yang paling butuh infus lemak itu pada neonatus, namun harus hati-hati ya pada neonatus itu, karena resikonya pemberian lemak ini tinggi. Lemak ini sangat bermanfaat pada pasien yang butuh TPN dan dia tidak bisa makan atau tidak boleh makan pada jangka waktu yang lama. Nah, kenapa kok lemak itu bermanfaat atau harus dimasukkan dalam TPN? Karena kalau kalau dalam TPN itu isinya hanya karbohidrat dan asam amino, maka akan terlalu banyak air. Terus untuk larutan yang hipertonis akan merusak dinding sel. Oleh karena itu bisa ditambahkan lemak. Namun lemak ini juga berbahaya kalau membuatnya TPN ini tidak tercampur. Artinya ada apa ya kemarin tuh? Dia ketidakcampuran ya. Emulsinya tidak terbentuk sempurna ya. Maka dapat menyebabkan emboli lemak. Oleh karena itu emulsinya harus stabil, tidak boleh cracking, tidak boleh rusak pokoknya ya. Terus ukurannya 0,5 mikrometer, bebas pirogen, sama dia harus steril. 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori. Kalau tadi kan kalau karbohidrat itu 3,8 ya paling tinggi ya yang anhidrat tadi. Terus kalau protein 4 kilokalori. Nah, kalau lemak ini hanya 9 kalau lemak ini 9 kilokalori. Jadi dia dengan volume yang kecil tapi kalorinya besar. Sediaan yang ada di pasaran ada 10% emulsi lemak sama 20% emulsi lemak ya, ada 10% sama 20%. Nah, ini berarti kalau 10% itu 1,1 kilokalori per mililiter. Kalau yang 20% ini 2 kilokalori per mililiter. Ini 20% itu berarti kan 20 gram ya. 20 gram per 100 mili ya, tinggal dihitung aja. Kalau 20 gram per 100 mili berarti 20 kali 9 per 100 mili. Nanti tinggal dibagi aja. Ketemunya 2 kilokalori per mililiter. Namun hati-hati, lemak juga memiliki efek samping. Dia bisa menyebabkan reaksi demam dan juga anafilaksis, alergi ya dia berartinya. Terus kolestasis, kalau pada pasien yang ini ya, empedunya kurang berfungsi ya. Sepsis sama hiperlipidemia. Kontraindikasi pada pasien jaundice artinya sistem fungsi livernya ini menurun. Jadi jadi livernya tidak bisa mencerna lemak kan, tidak bisa memetabolisme lemak. Jaundice itu kan salah satu manifestasi dari pasien yang livernya menurun fungsinya ya. Terus ada sepsis. Pada pasien sepsis ini kontraindikasi, gangguan paru sama gangguan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini berikutnya ada elektrolit ini yang kemarin apa? Trace elemen itu ya. Jadi kalau bikin TPN itu kan nggak cuman makro aja ya, ini yang mikro. Nutrisi mikronya ada elektrolit, ada sodium, ada klorida, potasium, fosfat, magnesium, sama kalsium. Ini untuk neonatus, infant, sama children. Kebutuhannya sedikit berbeda sama yang dewasa tadi di depan. Ini ada kebutuhan vitamin sesuai dengan FDA ya. Jadi kalau misalnya manusia sehat itu kan kalau makan itu kan banyak ya komponennya ya.
Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, terus ada vitamin, ada mineral, ada elektrolit. Nah, ini sama, berarti bikin TPN juga seperti itu. Terus ini ada trace elemen, zinc, selenium, mangan. Nah, berikutnya yang penting adalah menentukan osmolaritas dari total sediaan, total parenteral nutritionnya ya. Kenapa kok harus dihitung osmolaritasnya? Karena kita perlu menentukan si infus tersebut masuk melalui apa? Vena sentral atau bisa melalui vena perifer. Jadi kita harus menghitung osmolaritasnya. Ini ada rumusnya. Terus ngitungnya adalah total gram dextrose per liter dikalikan 5, total gram asam amino per liter dikalikan 10, sama total mili ekuivalen kation per liter kali 2. Jadi dihitung juga ininya ya, mili ekuivalen kation. Nah, ini tentukan contoh ya, tentukan osmolaritas 500 ml larutan yang mengandung 50 dextrose, 75 gram asam amino, 2 mili ekuivalen NaCl, 2 mili ekuivalen KCl, dan 1 mili ekuivalen kalsium glukonas. Nah, ini kan elektrolitnya ya. Ini juga dihitung osmolaritasnya sesuai rumus yang di depannya tadi. Nah, ini menghitungnya jawabannya seperti ini. Paham ya? Tadi kan yang ini karbohidrat, ini yang protein, terus yang tadi yang elektrolitnya. Di total 2018,8 miliosmol. Ini berarti masuk lewat apa? Sentral ya. Kalau perifer kan di bawah 900 miliosmol. Nah, ini ada contoh kasus. Ini kita menghitung volume untuk nutrisi parenteral. Ini sudah diketahui kebutuhan cairan sehari. Nah, kalau tadi kan kita menghitung ya, mulai dari kebutuhan cairan ya. Tapi ini soalnya sudah diketahui kebutuhan cairan sehari pada bayi tersebut adalah 400 mili. Kemudian sudah ada usianya, sudah ada berat badan, tinggi badan, terus sudah ada juga dia minum cair enteral ya, sebetulnya dia bisa minum ASI, minum melalui mulut. Dia juga sudah dapat antibiotik dengan volume 30 mili. Nah, jadi dari total kebutuhan cairan 400 mili itu dikurangi 30 mili untuk obatnya, 180 mili untuk cair enteralnya. Berarti tersisa kekurangan 190 mililiter. Nah, sedangkan dia butuh protein 10 gram, lemak 12 gram, dan karbohidrat 8 gram. Jadi yang tersisa hanya 190 mili ini gimana caranya dapat protein 10 gram, lemak 12 gram, dan karbohidrat 8 gram. Nah, karbohidrat ini tergantung nanti biasanya di akhir karena ini yang paling gampang. 8 gram ini butuhnya kita punya sediaan yang 5%, 10%, sama 40%. Oke. Nah, ini contoh perhitungan ya. Asam amino 10%, jadi kan nanti ada tuh sediaan asam amino 10%, asam amino 6%, tergantung yang ada apa. Nah, tinggal dikalikan. Kalau 10% berarti kan artinya 10 gram per 100 mili. Nanti kalau misalnya sediaannya punya 6%, berarti 6 gram per 100 mili. Terus dihitung ini ya, apa namanya itu? Perkalian silang ya. Terus ketemunya kalau 10% butuhnya 100 mili. Dia kan tadi butuhnya 10 gram toh. Di sini tuh 10 gram. Kalau sediaannya ada 10 gram per 100 mili. Terus pasiennya butuhnya 10 gram, berarti 10 gram kita taruh atas per berapa mililiter ketemunya. Nah, ini berapa mililiter nih ketemunya di sini. Kalau misalnya di sini 6 gram, sini 10 gram ya tinggal dikalikan silang gini toh. Nanti ketemu mililiternya di sini. Terus dextrose, karena ini sudah memakan banyak volume nih, di sini ada 100 mili. Berarti kita butuh yang pekat nih.
dextrose 40%, berarti 40 gram per 100 mili. Butuhnya pasien tadi 8 gram, berarti 8 gram per berapa mililiter yang dibutuhkan. Nah, ini ketemu X-nya 20 mililiter. Nah, sama juga dengan lipid. Lipid itu ada 20% sama yang 10%. Nah, ketemunya ini 60 mili. Nah, ini contoh hitungan untuk menemukan apa ya, volumenya. Ini ada perhitungan aligasi. Contohnya untuk memperoleh 300 ml D15 dari D10 dan D40. Nah, D10 di sini, D40 di sini, D15 di tengah. Gitu ya. Ini artinya ini dikurang ini dikurang ini ke sini. Udah, kayak biasanya ligasi totalnya 40 totalnya adalah untuk mendapat 300 ml D15 butuh D10% 250 mili, D40% 50 mili. Nah, ini nanti kalau dicampur jadinya D15% 300 mili. Berikutnya menghitung mili ekivalen. Ini mili ekivalen itu mencerminkan aktivitas kimia suatu elektrolit berdasarkan valensinya. Valensi suatu senyawa sama dengan total kation sama dengan total anion. Mili ekivalen sama dengan miligram per berat molekul dikalikan valensi. Contohnya ada KCl, Ca glukonas. KCl itu K plus klorid ya. Terus Ca glukonas itu kalsium sama 2 glukonas, MgSO4, Mg2 plus SO4. Ya. Nah, kalau miliosmol mencerminkan aktivitas osmosis suatu zat. Osmolaritas merupakan konsentrasi osmosis. Miliosmol sama dengan miligram per berat molekul dikalikan spesi. Spesinya masing-masing ini ya, zat ya. Ini contohnya, perhitungannya di sini. Untuk menghitung osmolaritas dari TPN, ini untuk menghitung osmolaritasnya, yang pertama ini dextrose. Setiap 1 gram dextrose dikalikan 5. Jadi kalau misalnya ada 100 gram dextrose ya dikalikan 5, berarti sama dengan 500 miliosmol per liter, seperti itu. Kalau protein dikalikan 10. Kalau ada 30 gram ya berarti 300 miliosmol. Nah, ini kalau Jagani osmolaritasnya nggak tercantum ya di masing-masing infus. Kalau lipid dikalikan 1,5 per liter. Per gramnya dikalikan 1,5 ya. Kemudian apa ini? Sodium, potasium sama kalsium dikalikan 2. Nah, ini kalau misalnya total osmolaritasnya ya. Oke. Ini osmolarity quick calculation. Sudah tuh ya tadi ya. Gram dextrose setiap gramnya dikalikan 5, setiap gram protein dikalikan 10. Oke, ini adalah contoh soal. Ini salah satu contoh resep ya. Di sebuah rumah sakit, ini ordernya. Ini ada berat badannya bayi, tanggal order, ruangannya. Terus ini ada komposisinya. Berapa mili. Terus, nah ini sudah ditentukan dia perifer. Nah, kalau misalnya ini belum ditentukan oleh dokternya, berarti kita harus menghitung nih, ininya apa osmolaritasnya. Dia butuh dextrose 12,5%. Nah, jadi kan kita nggak punya tuh 12,5%. Nah, jadi kita bikin dari dextrose berapa tadi? 10% sama 40% juga bisa. Aminosteril tuh asam amino 6%. Kalau tadi kan contohnya asam amino 10%. Kalau ini yang 6%. Semua lipid itu lemak. Dia ada lemak 20%. Terus ada NaCl 15%, KCl 7,4, Ca glukosa
glukonas, MgSO4, Vitalipid, sama Soluvit ini untuk vitaminnya. Nah, ini untuk menghitung D12,5% ya. Ini pakai dextrose 5% sama pakai dextrose 40%. Nah, ini totalnya 140. D5-nya butuh 110, D40-nya butuh 30 mili. Ini ada lagi, dia butuh apa ini? Ini pada bayi juga ya, biasanya kalau bayi itu seringnya pakai lipid. Ini contohnya, contoh resepnya ya. Nah, untuk kasus yang ini belum ditentukan nih osmolaritas, belum ditentukan nih lewat perifer atau sentral. Gimana kita menentukannya dia melalui vena sentral atau vena perifer? Kita ngapain nih? Hitung osmolaritas. Nah, ini ada dextrose 5% sebanyak 110 mili. Tinggal dihitung aja 5% itu kan berarti berapa? 5% 5 gram per 100 mili. Jadi 5 gram per 100 mili ini ada 110 mili. Tinggal dihitung aja di sini. eh pakainya apa tadi? Oh, pakainya eh dextrose 12,5% ya. Dia butuhnya 140 mili, berarti totalnya 100 berarti totalnya 17,5 gram kan kalau dibikin gram. Terus ini dalam 250,7 ini eh, terdapat 69,8 gram per liter. Nah, tadi kan harus dikalikan di dalam liter dulu. Nah, tadi 69,8 dikalikan 5 untuk menghitung osmolaritasnya. Tadi rumusnya osmolaritas kan tiap gram per liternya dikalikan 5. Jadi ini kan sebetulnya dia dalam 250 nih, tapi diinginkannya untuk bisa menghitung osmolaritas dia harus dalam 1000 ml. Jadi dihitung dulu dalam 1000 ml atau dalam 1 liter dia berapa gram terus dikalikan 5. Ini osmolaritasnya ketemu 349. Sama seperti protein, protein juga dalam liter ketemunya 184. Nah, biasanya dari mineral dan vitamin tuh antara 300 sampai 400. Ini untuk menghitung cepat tadi ya rumusnya ya. Jadi nggak usah dihitung satu-satu untuk mineral sama vitamin, tapi diperkirakan 300 sampai 400. Jadi ini osmolaritasnya ketemu 833 sampai 933 miliosmol. Berarti ini yang aman adalah melalui vena sentral. Kalau pada bayi berarti lewat pusar, lewat udelnya ya. Ini apa ini? Ini pada pasien dewasa ini, anak-anak ini. Dia habis operasi usus, berat badannya 3,3 kilo. Berarti bayi ya ini ya. Dia butuh D12,5, asam amino, lipid, NaCl 15%, KCl sama Ca glukonas. Volume akhirnya 340 ml. Nah, ini belum ditentukan lewat vena perifer atau vena sentral. Nah, ini dihitung lagi seperti tadi. Ketemunya, kalau tadi kan nggak ada lipidnya yang di awal ya. Kalau yang ini ada lipidnya, ini kalau lipid dikalikan 1,5, nah di total berapa ini? 454 tambah 158, 600-an, ditambah NaCl, KCl, sudah, terus Ca glukonas, osmolaritasnya, jadi totalnya adalah 753. Berarti dia bisa pakai perifer, seperti itu. Nah, oke, paham ya. Jadi tugasnya farmasi itu ketika dapat resep TPN, selain memastikan solubilitas ketercampuran, dia juga memastikan jalurnya itu sudah betul atau belum lewat vena sentral atau vena perifer dengan cara menghitung osmolaritasnya. Nah, seperti itu ketika dapat resep. Nah, kalau misalnya eh, untuk mau menghitung TPN, kalori yang dibutuhkan sudah betul atau belum ya tadi pakai BEE tadi.
Tapi kalau sudah dapat resep seperti itu, ya sudah tinggal campur aja, cuman tinggal menentukan ini lewat mana, perifer atau sentral. Nah, ini ada metode pencampuran, ada manual sama computerized. Kalau computerized tuh kayaknya di Indonesia masih jarang banget ada. Biasanya lewat manual. Ini pakai LAF ya dianya ya. Pakai LAF supaya tetap steril. Dia pakai APD juga, pakai masker, pakai sarung tangan. Nah, pengemasan kalau misalnya volume besar bisa pakai kantong atau bag plastik, botol kaca atau pelapot. Yang paling sering pakai pelapot. Terus volume kecil biasanya pakai siring, tapi jarang biasanya kalau kalau TPN ya biasanya volumenya besar. Label TPN atau etiket ya, ini berisi identitas pasien, komposisi TPN, osmolaritas, aturan pakai dan batas pakai atau BUD-nya. Otomatis label TPN ini selalu lebih besar daripada etiket obat. Kenapa? Karena ini memuat banyak informasi, ada identitas pasien karena bersifat personal kan tadi dosisnya ya. Komposisinya apa, terus osmolaritasnya untuk menentukan dia lewat vena perifer atau vena sentral, terus aturan pakai, berapa kecepatannya, sama BUD-nya. Jadi etiketnya agak lebih lebar. Contohnya ini nih, nama pasien, ruang, usia, terus komposisinya apa, terus ini ada osmolaritas, oh ini osmolaritasnya nggak ada ya. Terus aturan pakai, sama batas pakainya atau BUD-nya. Ini juga contoh etiket, juga contoh. Ini contoh serah terima dari apa apotek ke perawat, mesin pemberian TPN. Pemberian TPN itu ada jalur perifer sama jalur sentral. Kalau jalur perifer itu tadi ya, kalau osmolaritasnya kurang dari 900%, terus dia digunakan dalam jangka waktu pendek, kurang dari 2 minggu. Kalau yang lewat vena sentral bisa untuk jangka panjang dan untuk larutan-larutan yang lebih dari 900 miliosmol per liter. Penghentian TPN ini misal kondisi pasiennya membaik gitu ya. Dia udah mau belajar makan melalui mulut. Caranya jangan dihentikan tiba-tiba karena bisa menyebabkan hipoglikemi. Artinya TPN-nya udah dihentikan tapi dia belum bisa makan. Terus perlambatan kecepatan infus menjadi setengahnya paling lambat 12 jam sebelum berhenti. Jadi misal awalnya 20 cc per jam, itu diperlambat jadi 15 cc per jam, terus 10 cc per jam, seperti itu. Jadi kayak tapering gitu ya. Jika TPN harus dihentikan tiba-tiba karena komplikasi, misal ada anafilaktik atau ada plebitis, maka ketika TPN itu harus dihentikan, maka dia harus diganti dengan dextrose 10%. Karena untuk menghindari ini ya, ribun hipoglikemi tadi. Terus cek gula darah 4 kali sehari setelah TPN diberikan, ini untuk mewaspadai akan terjadinya hipoglikemi ya. Oke, udah selesai. Ada yang ditanyakan untuk pembuatan TPN? Agak banyak materinya hari ini. Sebetulnya harusnya 2 pertemuan, tapi tapi karena materinya nyambung, jadi saya jadikan satu seperti itu. Mulai dari komposisi, perhitungan, terus perhitungan kebutuhan energi, kebutuhan cairan, perhitungan osmolaritas, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Nanti untuk tugasnya segera dikerjakan, dikumpulkan sehari sebelum UAS ya, sebelum ujian ya. Masih ada banyak spare waktu. Tapi kerugiannya bisa jadi lupa ya. Saling mengingatkan ya Mbak Elvia ya, ke teman-temannya ya. Nanti kalau biasanya saya nggak ada remedial kan, jadi kalau misalnya nilainya jelek, saya ambilkan dari nilai tugas ini. Tolong dikerjakan dengan sebaik mungkin, meskipun soalnya sama, tolong jangan contekan ya. Dikerjakan betul-betul, sehingga tahu kalian bisa mengerjakan atau enggak. Oke? Ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya, untuk tugasnya itu dikerjakan di folio atau di Word atau bagaimana ya Ibu? Di Word aja ya, bisa nggak kalau di Word?
Ya nanti perhitungan aligasinya, ya gimana ya, terserah lah. Pokoknya di Word, kalau di folio nanti gimana caranya ngumpulin soft file. Saya nggak mau menerima hard file ya. Baik, Ibu. Oke, dan ditanyakan mungkin. Belum ada. Belum ada, Ibu. Belum ada, Ibu. Oke, baik. Belum Jika ada, tidak Belum ada ada, yang Ibu. ditanya. Gimana? Ada yang mau tanya? Belum ada, Ibu. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, eh terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.